Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue, jumpa lagi. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, outdoor, udah lama gak keluar ya. Jadi lagi istirahat kerja, refreshing sekalian. Gue ingin ngobrol ringan kali ini tentang kabar dari Fabrizio Romano terkait dengan dua pemain yang ada hubungannya dengan Manchester United. Satu masih bermain di Manchester United, satunya lagi ini dikaitkan dengan Manchester United berminat ke pemain tersebut. Oke, langsung kabar pertama. Marcel Sabitzer, pemain Austria ini yang dipinjam dari Bayern Munchen, dikabarkan dia ini sangat happy untuk tetap berada di Manchester United, untuk tetap berada di klub. Bahkan dia ini juga sangat happy dengan kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih. Dia juga paham kalau saat ini proyeknya adalah pinjaman dari Bayern Munchen, dan Fabrizio Romano mengatakan kalau peminjaman ini tidak ada opsi beli. Nah, berarti masa depannya masih akan ditentukan oleh Bayern Munchen dan terutama pelatih barunya Thomas Tuchel, karena di pelatih sebelumnya Nagelsmann ini nampaknya tidak begitu punya konsep ataupun sistem dengan seorang Marcel Sabitzer, sehingga menit bermainnya ini turun sangat jauh jika dibandingkan dengan ketika dia masih membela Red Bull Leipzig ya. Dia merupakan kapten, pilar juga di lini tengah. Marcel Sabitzer mengatakan, ya sekali lagi ya, dia jelas kalau proyeknya ini proyek pinjaman sampai dengan musim panas, dan masih akan menanti apa yang akan terjadi di musim panas musim panas nanti ya. Sampai dengan musim panas dia juga berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan dia juga paham setelah peminjaman nanti akan ada evaluasi. Prioritasnya adalah untuk stay di Manchester United. Konsentrasinya sekarang juga ada di Manchester United, dan diulangi lagi kalau dia sangat happy dengan kepercayaan dari Erik ten Hag. Dia juga berkata kalau dia menemukan tempatnya di sini, dan dia juga semakin mengerti Liga Premier League ya. Tentu saja pemain ini ketika menghadapi Sevilla di leg pertama mencetak 2 gol, tampil sejauh ini di beberapa posisi, sempat dimainkan di pivot, namun di beberapa pertandingan terakhir bersama dengan Manchester United lebih sering dimainkan di posisi nomor 10. Sebelum gue bahas lebih lanjut, Marcel Sabitzer ini valuasinya dari Transfermarkt ada di angka 20 juta dan kontraknya sendiri akan berakhir di tahun 2025, sehingga musim panas ini ya, ini merupakan momen yang sangat penting juga bagi sang pemain untuk menentukan masa depannya nih. Di kabar lainnya, Fabrizio Romano mengatakan kalau pemain juara dunia timnas Argentina Alexis McAllister ini diperkirakan atau diharapkan bahkan akan meninggalkan Brighton. Nampaknya sang pemain ingin pindah ya, ingin mencari tantangan baru, dan dikabarkan ada 3 tim Liga Inggris yang bersaing untuk memperebutkan sang pemain. Ada Chelsea, Liverpool, dan juga Manchester United. Harganya belum ditentukan oleh Brighton, akan ditentukan segera ya. Namun kalau dari Transfermarkt, Alexis McAllister ini valuasinya ada di 42 juta euro. Pemain yang kontraknya juga akan habis di musim panas tahun 2025. Dan menurut gue musim ini adalah musim yang penting nih bagi masa depan sang pemain. Apakah dia masih tetap ingin di Brighton, tapi Fabrizio Romano nampaknya mengatakan dia akan pindah. Dan karena sisa kontraknya juga ya masih ada sekitar 2 tahun, maka Brighton juga punya opsi lah ya untuk menentukan harga dari sang pemain. Kalau gue bandingkan Alexis McAllister dengan Marcel Sabitzer, ini dari SofaScore ya, dari 5 kategori Alexis McAllister unggul di 4, di attacking, technical, tactical, dan juga creativity, sementara Marcel Sabitzer dinilai lebih unggul di defensif. Alexis McAllister, pemain yang pernah gue singgung di beberapa video sebelumnya, bisa bermain di banyak posisi. Kalau bersama dengan Brighton saat ini nampaknya lebih di posisi nomor 10 ya, tapi ketika bermain bersama dengan tim nasional Argentina di Qatar, dia bermain di sisi kiri nih, bisa juga bermain di pivot dalam formasi 4-3-3, sehingga menurut gue
ini sangat menarik. Di posisi inilah Manchester United butuh penambahan kualitas. Seperti dikabarkan sebelumnya, Manchester United kerap dikaitkan dengan Frankie de Jong ya kan. Nah, gua berpendapat Alexis Mac Allister bisa menempati posisi tersebut dengan kualitas yang menurut gue juga sama baiknya. Bahkan Alexis Mac Allister punya keunggulan dibandingkan dengan Frankie de Jong maupun juga Marcel Sabitzer adalah bagaimana sang pemain ini sudah paham betul Liga Inggris, karena sudah beberapa musim membela Brighton. Bahkan dia mengangkat nih Brighton ke level selanjutnya, sehingga ya sekarang Brighton cukup akrab ya di level papan tengah menuju ke atas. Nah, sekarang bagaimana ini? Apakah dua pemain ini didatangkan secara bersama? Bisa ya, bisa enggak ya. Tentunya ada plus dan minusnya. Plusnya dulu deh, kalau seandainya didatangkan secara bersama, maka Manchester United punya pemain yang sekarang sudah berintegrasi di squad, yaitu adalah Marcel Sabitzer. Walaupun mungkin kemampuannya, kalau menurut gue ringan amatiran, masih belum berada di level dimana dia ini bisa merubah pertandingan ya, merubah permainan menjadi pemain yang betul-betul vital. Gua belum melihat Marcel Sabitzer ada di tingkatan tersebut. Di pertandingan menghadapi Sevilla, betul dia mencetak 2 gol, tapi itu lebih kerja tim ya, artinya lebih kerja sama tim, lebih karena sistem. Karena ketika ada sistem yang tidak berjalan, lini tengah yang mendapatkan pressing yang terlalu ketat ya kan, Marcel Sabitzer sering sekali tidak mendapatkan support. Dan ketika dia tidak mendapatkan support, Marcel Sabitzer ini sentuhannya turun drastis, pengaruhnya turun drastis, kontribusinya juga turun drastis. Dia belum bisa menjadi inspirasi sekali lagi. Bagaimana dengan Mac Allister? Ya, gue berpikir pemain ini justru sebaliknya. Kalau mengaca dari Brighton ya, dia ini pilar vital bener di lini tengah. Balik lagi, kalau mendatangkan dua pemain ini, apa minusnya dulu ya? Minusnya menurut gue adalah pemain muda, kesempatannya jadi akan berkurang. Karena ya kesempatan mereka tertutupi nih dengan pemain-pemain senior. Walaupun demikian, sampai dengan sejauh ini Erik ten Hag juga belum begitu percaya benar nih dengan pemain-pemain muda yang ada di Manchester United. Charlie Savage dipinjamkan, Zidane Iqbal belum diberi kesempatan, bahkan dikabarnya musim depan baru akan dipinjamkan ya kan. Jadi intinya memang perkembangan pemain muda di Manchester United sendiri, kesempatan bermain di tim utama akan semakin kecil. Itu sisi minusnya sih menurut gue. Lalu bagaimana, ya mungkin ada beberapa pemain yang harus dilepas. Donny van de Beek menurut gue besar kemungkinan akan dilepas. Scott McTominay ini juga jadi tanda tanya. Lalu bagaimana peran dari seorang Christian Eriksen? Nampaknya tidak akan seperti musim sebelumnya, karena ini akan sesak, bisa jadi dia akan turun pangkat dalam tanda kutip menjadi ya pemain rotasi. Faktor-faktor itu sih yang lebih gue lihat sebagai unsur minusnya. Ya yang paling besar sih adalah perkembangan pemain muda di tim utama Manchester United. Sisi plusnya jelas kedalaman skuad, kualitas ya kan, persaingan yang lebih ketat lagi untuk pemain senior, ketersediaan. Walaupun ini juga bisa menimbulkan potensi di dressing room kalau sang pelatih tidak bisa memanage dengan bagus, karena pemain kesempatan bermainnya akan tidak banyak nih. Dan ini juga harus dipersiapkan betul, harus dibicarakan betul, harus diatur betul oleh sang pemain, oleh manajer ya kepada sang pemain, terutama di lini tengah. Tapi bagaimana menurut gue? Menurut gue ya melihat perkembangan saat ini, gue lebih melihat Sabitzer adalah pemain backup ya. Gue tidak melihat dia sebagai ya penambah kualitas, nggak, lebih ke penjaga keseimbangan, dan juga bagaimana dia bisa berintegrasi dengan bagus di dressing room. Ini poin plusnya sampai dengan sejauh ini, sehingga dan harganya juga ya 20 juta menurut gue ya kenapa tidak. Pemain ini juga punya karakter yang luar biasa. Mac Allister selalu gue katakan gue suka pemain ini, gue lihat ini sebagai alternatif yang sangat serius bagi seorang Frankie de Jong ya, yang sering dikaitkan dengan Manchester United. Gue bayangkan kalau seandainya nanti di tengah ada Mac Allister dan juga Casemiro, lalu di depan ada Bruno Fernandes ya kan, dan Christian Eriksen. Sorry, anginnya kencang nih, mudah-mudahan dead cat-nya bisa bekerja dengan bagus ya. Dan Christian Eriksen, lalu juga Sabitzer, mungkin juga Fred yang kabarnya kontraknya sedang diproses diperpanjang.
ini bisa menjadi pemain rotasi, bisa menjadi backup. Hal yang betul-betul terasa musim ini adalah bagaimana ketatnya jadwal dari Manchester United. Kedalaman skuad dari Manchester United ini tidak cukup bagus, sehingga ini harus diperbaiki untuk musim depan. Kesimpulannya bagaimana? Menurut gua dari kabar yang sekarang ini disampaikan oleh Fabrizio Romano mengenai 2 pemain lini tengah tadi, ya menurut gua inilah pemain yang gua harapkan akan memperkuat lini tengah Manchester United, bukan pemain lain ya. Jadi itu tadi kalau menurut gua. Kita lihat perkembangannya seperti apa, bagaimana menurut Sobat Football United. Apakah setuju dengan pendapat gue atau punya pendapat lain, gak masalah, asal sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.